Celaka, ada temuan mayat di teras belakang rumah warga di bawah taman bunga. Desas-desusnya mayat seorang pria. Aroma bacin beruap kemana-mana. Kasus kejahatan Rajapati menjadi dugaan utama. Simpang siur informasi yang didengar warga katanya di balik kematian korban melibatkan seorang tentara. Terus tahu-tahu ada kejadian katanya pembunuhan gitu. Terus CPM tadi yang diindikasi kan sempat dikeler ke sini. Setelah dikeler, terus nggak taunya saudara iparnya itu mungkin juga tertuduh, akhirnya dibawa Polri. Itu aja. Pak, memang ada keterlibatan dari pihak tentara atau Pak yang kejadian? Wah, saya kurang jelas ya. Cuman tadi salah satu anggotanya ada yang dibawa oleh Polri. Dari dalam rumah ini? Dari dalam rumah, ya. Berarti ada dugaan dua petugas membawa keluar penghuni Tersangka. Mungkin yang diindikasi tersangka 2. pakai seragam TNI atau? Enggak, pakai pakaian sipil. Cepat Pak, yang mengamankan dari pihak tentara Pak ya? Bukan, anggota dari Polri. Dari Polri tadi yang. Ciri-ciri fisik apa cepat kan? Ada Kurang tahu, soalnya tadi tertutup. Oh, tertutup ya. Tahu masih yang meninggal Saya kurang tahu. Dua tersangka, seorang sipil dan seorang tentara. Wartanya kian gempar lantaran keduanya merupakan saudara ipar, yakni Arif Ardianto bersama sang adik ipar, pembantu Letnan 2 Edi Junaidi yang dikenal sangar. Upaya identifikasi jenazah tidaklah sukar. Korbannya Rudi Gunawan, seorang pengusaha besi tua warga Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya, 45 tahun usianya. Atas nama siapa Nan? Ini masih kita dalami. Ini benar waktu ditemukan terpendam dalam tanah? Ya, betul. Berapa meter dan kita? Dalaman sekitar 1 meter. Posisi Untuk pelakunya sendiri? Masih kita dalami. posisi korban sendiri sudah membusuk Pak. Berapa hari? Belum. Ini dikubur mulai hari Minggu. Udah 1 minggu. Mengalami luka. Sementara lukanya nanti sesuai dengan hasil otopsi, kita nunggu hasil otopsi. Dan korbannya siapa Dan? Korbannya Rudi Gunawan, warga Darmo Indah. Sempat terikat. Posisi korban ini siapa Pak? Pengusaha Pak? Iya, pengusaha di Surabaya. Hubungan antara masih kita dalami. Dan pelakunya siapa Dan? Terikat tadi Dan ya? Ya? Enggak, tangannya enggak terikat, kakinya aja terikat. Saksi yang diperiksa berapa Dan? Saksi yang kita periksa sudah 5 orang. Motifnya? Sementara kita dalami. Kepala Penerangan Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Toto Sugiarto membenarkan seorang anggota Denpom 5 Surabaya, yakni pembantu Letnan 2 Edi Junaidi, kini dalam pemeriksaan. Tersangka diduga kuat pelaku utama pembunuhan. Sungguh ironis, pembantu Letnan 2 Edi Junaidi, bintara tinggi pemelihara ketertiban Denpom 5 Brawijaya, lantas dimanakan tanggung jawab pelaku terhadap semboyan Satya Wirawicaksana yang dibanggakan? Yang setia pada semua aturan, perwira yang bertanggung jawab menegakkan kebenaran serta bijaksana dalam setiap tindakan. Simak tayangan Rajapati. Di rumah mertua, tentara tanam mayat pengusaha besi tua. Edi Junaidi, anggota Denpom 5 Surabaya berpangkat pembantu Letnan 2 atau Pelda, sudah bekerja lama mengawal Rudi Gunawan sekeluarga serta usahanya. Sehingga hubungan keduanya tidak sebatas kerja lagi, tetapi lebih pertemanan antar pribadi. Hal serupa juga ditunjukkan istri Rudi, Gokamei alias Mei Mei. Ruth, itu gimana tawaran bisnis Kembojanya? Terus temen lu bisa dipercaya nggak? Emang bener itu bisa untung gede? Awas, hati-hati, lu ketipu nanti. Iya Meng, ini gue lagi nunggu kabar. Orang kemarin gue udah dari kantornya, udah dari kebunnya lagi. Bahkan gue lihat langsung tuh sistem produksinya, cara proses produksinya. Pokoknya semuanya aman. Bisa dipercaya Meng. Terus dapat keuntungan berapa dari dia? Terus pemasukan bunganya dari mana? Udah jelas belum? Kemarin tuh dia ngomong sama gua kalau dia tuh lagi butuh modal untuk ekspansi bisnisnya.
Nah, kalau kita tertarik, dia bisa jamin kasih profit sebesar 6% tiap bulan dari total modal yang kita keluarkan. Menarik kan? Bos, Percaya sama gua. Ya, Di. sorry nih bos nih. Cimeme ada benarnya juga bos. Bos itu kudu hati-hati. Kalau nggak bos, bisa ketipu. Edi, setiap usaha pasti ada resikonya. Menurut lu, gue bisa sampai sekarang seperti ini karena kenapa? Karena gue berani ngambil resiko setiap gue ada bisnis. Kalau gue nggak berani, kapan kayanya gue, Di? Bos, sebenarnya saya tertarik bos. Saya mau investasi boleh nggak bos? Hah? Lu mau join modal sama gue? Iya bos. Boleh. Berapa yang kamu join? Berapa yang kamu mau join? Kalau 60 juta, kira-kira berapa profitnya per bulan bos? Kalau 60 juta, ya kira-kira 4 juta lah tiap bulan lu dapat profitnya. Wah, lumayan juga itu bos. Lumayan banget. Kalau gitu gini aja bos, saya akan titipin uang saya ke bos dan saya tidak mau berurusan dengan yang lain. Gimana bos? Lu benar mau join sama gua? Oh iya bos, tapi ingat bos, bos itu harus benar-benar, ya. Edi, lu tenang aja. Mana berani sih gua nipuin lu? Siap bos. Soalnya itu bos, duit itu duit tabungan masa depan. Edi, siap. Tenang aja pokoknya dah. Lu bisa percaya sama gua. Modal yang lu tanam, lu bakalan untung. Siap bos. Tapi jangan sampai bos bohong ya. Kalau enggak, saya minta dibalikin lagi bos duit saya. Iya, lu tenang aja ya. Oke, siap. Atas dasar kepercayaan terhadap sang majikan, Edi Junaidi berani mempertaruhkan seluruh tabungan demi menangguk keuntungan. Namun setelah 1 bulan berjalan, ternyata janji profit tidak sesuai kenyataan. Jangankan sejuta, sepeser duit laba pun tiada dihasilkan. Awal bulan Februari, tidak ada kabar gembira dari bos Rudi. Berulang kali Edi menghubungi nomor telepon Rudi, tidak ada respon lagi-lagi. Alhasil, hingga akhir Februari, Rudi sulit dihubungi. Masuk bulan kedua investasi, emosi makin tinggi karena tak ada duit profit yang diterima Edi. Semakin yakin Edi bahwa ia sudah ditipu Rudi. Kali ini tak cuma perkara duit, namun juga merembet pada soal harga diri. Ya, Di. Lu di mana? Jangan coba-coba tipu gua. Bentar, Di. Nggak mungkin gua nipu lu, Di. Sumpah deh. Mana berani sih gua nipu lu? Secara lu tentara. Gua minta lu sabar dikit, Di. Kenapa telepon lu susah dihubungin sekarang? Hah? Sekarang gua minta lu balikin duit gua sekarang. Iya, gua tahu. Dari kemarin gua cari teman gue. Dia tuh gak kabur buat kita berdua, Di. Jadi bukan cuma lu yang rugi. Gua juga rugi. Jauh lebih besar malah daripada kerugian lu. Tolong, Di, tolong. Gua pusing kalau lu lagi sekarang minta balikin duit lu. Dari dulu kan gua udah bilang sama lu. Urusannya itu sama lu. Dan sekarang gua minta lu balikin duit gua. Atau lu? Edi Junaidi merasa dikhianati. Apalagi tak ada niat baik ditunjukkan oleh Rudi. Sejak itulah Rudi menjadi target buruan Pelda Edi Junaidi. Sudah berulang kali disambangi, Rudi selalu lolos dari kejaran Edi Junaidi. Sampai akhirnya sang tentara berhasil mencegat mobil Edi pada Kamis 14 Maret 2013, pas di depan markas. Tanpa disengaja, Edi Junaidi berhasil menangkap Rudi Gunawan, si target buruan. Impas sudah perburuan lelah selama 2 bulan belakangan. Secara naluriah seorang polisi militer, Edi Junaidi langsung memboyong ke rumah pribadinya di perumahan Taman Menganti Emas, Gresik. Di bawah ancaman fisik, Rudi tak berkutik. Sekarang lu ikut ke rumah gua. Gua mau minta duit dulu sekarang. Ampun, Di, ampun. Gua duit dari mana? Duit gua juga dibawa kabur sama Dasar brengsek lu ya. Gua nggak mau tahu alasan lu sekarang. Ingat ya, urusan gua itu sama lu, bukan sama orang lain. Iya, Di, ampun. Ingat ya,
Kalau lu nggak balikin duit gua, Aduh. kapan lu balikin duit gua? Iya, secepatnya nih. Kasih gue waktu nih, tolong. Dengar ya, Tolong nih. kalau lu bohong lagi sama gua, Ampun nih. lu berani-beraninya ya bohongin gua. Nggak mungkin. Dari dulu gua udah bilang sama lu, jangan berurusan sama gua ke masalah duit. Duit gue juga dibawa kabur sama orang itu, di duit kita berdua Gua gimana? nggak percaya sama lu. Aduh nih, udah ampun. Gua ganti duit lu, gua ganti ya. Iya. Gua pegang omongan lu. Iya. Kalau enggak, Udah deh. sekarang kita ke rumah gua. Iya. Lu ngapain gua nih? Ampun nih. Lu masuk sekarang. Ampun nih. Udah kayak gini. Dengar ya, gua minta sekarang duit gua lu transfer. Iya nih, tapi gimana caranya nih? Gue juga nggak punya duit. Semua duit gue dibawa kabur orang itu nih. Terus gimana cara kembalikin duit lu nih? Tolong nih, ampunin gue nih. Lu bilang lu nggak punya duit, brengsek banget sih lu ya. Tolong nih. Lu benar-benar brengsek. Kita udah lama berteman nggak? Hah? Itu uang hasil keringat gua seumur hidup. Iya nih, gue minta maaf nih. Maafin gue nih. Sekarang gua minta lu telepon keluarga lu. Tapi nih, ampun nih. Keluarin dompet lu. Nih, tolong nih. Nih, tolong ampunin gua nih. Tolong nih. Ingat nih, pertemanan kita nih, kita udah lama berteman nih, tolong nih. Ini ada 2 TM. Ada duitnya kan? Itu nggak ada duitnya nih, kosong semua nih. Udah dikuras sama orang itu nih. Aduh nih, udah. Jangan nih, tolong nih. Ingat pertemanan kita nih, tolong ampunin gua nih, ampunin gua. Ini ada 2 TM. Berapa nomor pinnya? Tapi itu nggak ada duitnya nih. Duit gua semua udah. Oke. Lu diam sekarang dulu. Sekarang, nih. Lu telepon istri lu, ya, mertua lu, ya, semua keluarga lu, biar transfer ke gua duitnya. Iya deh. Iya deh. Gua telepon sekarang nih. Halo? Ya, tolong transfer uang sekarang 50 juta ke rekening gue. Iya, secepatnya ya. Iya. Sekarang, kalau mereka transfer uang itu sekarang, ya, urusan kita selesai. Iya, katanya. Tapi kalau lu bohong, ya. Itu katanya udah transfer tadi barusan. Tadi kan Lu langsung bener-bener transfer. brengsek lu ya. Lu mau bohongin gua. Ampun deh, di pertemanan kita nih. Maafin gua nih. Disetir emosi, tindakan Edi Junaidi lepas kendali. Rudi dipermak, melampiaskan kesal serta sakit hati. Sampai akhirnya, Rudi mati. Nyawa Rudi Gunawan seolah menjadi uang muka pengembalian duit tabungan yang dijadikan modal usaha. Pembantu Letnan 2 Edi Junaidi berpikir keras, memutar otak mencari cara menyingkirkan jenazah korban yang tumpas. Lantas Edi pun bersiasat untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dibuat. Yang pertama terlintas di benaknya adalah membuang mobil korban dari kantornya. Halo Edi, lu di mana? Suami gue lu apain? Meng, gue itu sekarang lagi di kantor. Lu jangan sembarangan nuduh gue. Enggak. Gue tadi, dia pamit sama gue. Dia bilang dia mau pergi dulu ke Hayamuruk, dia mau ketemu temennya. Ya gue pikir sama lu. Mei, gue itu udah 2 bulan gak ketemu sama dia. Kalau lu ketemu sama dia, bilangin gue lagi cariin dia.
Daerah Kelurahan Tambak Osolwi, Langun yang sepi, dipilih Pelda Edi Junaidi sebagai tempat membuang mobil Rudi. Namun ia tidak sendirian, ia memaksa anak buahnya, Sersan Mayor Ricky Junaidi, yang sejatinya tidak tahu menahu soal pembunuhan. Menyetir mobil Edi, Serma Ricky Junaidi diperintah untuk ambil duit dari ATM Rudi. Lantas menyusulnya ke lokasi pembuangan mobil Rudi. Siap perintah, Dan. Kemana tujuan kita? Kita ke kota Surabaya. Siap, Dan. Tadi kamu jadi ambil ATM-nya. Mana uangnya? Siap sudah, Dan. Siap sudah, Dan. Agak susah sih, Dan. Penarikannya di 4 lokasi. Ini uangnya, Dan. 10 juta. Dan ini ATM-nya, Dan. Oke, duitnya pas. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Makasih, Dan. Oke, besok ikut saya. Bantu saya karena saya mau beli bunga untuk kantor. Siap, Dan. Kita berangkat habis pagi. Siap, Dan. Oke, sekarang kita berangkat. Siap, Dan. Mohon izin, Dan. Saya kira mau beli bunga buat kantor, Dan. Ya, itu nanti. Sekarang kamu bantu dulu saya. Sekarang masuk ke dalam. Siap, Dan. Astagfirullahaladzim. Mau kemana? Ampun, Komandan. Jangan libatkan saya, Komandan. Saya punya anak istri, Komandan. Diam kamu. Kalau kamu tidak mau bantu saya akan libatkan kamu sekalian. Sekarang, kamu angkat mayatnya ke mobil. Cepat! Angkat. Perintah saya ikutin semuanya. Kamu dengar? Jangan sampai melawan sama saya. Dengar ya. Dan ini jangan sampai ada orang yang tahu tentang masalah ini. Ya, sekarang kamu bawa mobil ini. Sekarang jalan.
Beres kamu. Banyak orang lagi di sini. Monyetnya. Gak nyambung lagi. Mas, ada masalah apa sih? Kok sampai sewa begitu? Mas, saya ini terlibat masalah besar, Mas. Jadi saya minta tolong sama Mas. Apapun imbalannya, Mas, saya akan kasih. Imbalan? Kamu perlu bantuan hukum? Ya bisa lah. Mas kan pengacara. Iya, Mas. Saya ini terlibat masalah hukum, Mas. Saya akan kasih Mas uang 50 juta, Mas. Tapi dengan satu syarat. Mas ikut membuang mayat si Rudi. Mayat? Kamu sudah gila, nih. Kamu itu polisi militer. Masa tega berbuat gitu? Mas, tolong saya, Mas. Tolong saya, Mas. Mas, bagaimana kalau mayat itu kita buang di belakang rumah Bapak? Terus kita semen. Ya, nggak bisa lah, di rumah itu kan banyak orang. Oh iya, Mas. Besok kan di sini ada syukuran. Bagaimana kalau Mas bawa ke rumah dinas, terus di sini kosongan? Gimana? Tapi uangnya lumayan juga ya. Mas, duitnya sudah ada. Saya akan kasih ATM ini sama Mas. Tapi saya mohon, bantu saya, Mas. Gimana ya? Mas akan bantu. Tapi ini karena kamu adalah adik ipar Mas. Mas nggak mau kamu dipenjara sama itu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kalau begitu, besok kita eksekusi, Mas. Aduh, kamu macam-macam aja sih.
tak ada kejahatan yang sempurna. Sepandai-pandainya disembunyikan, selalu saja meninggalkan jejaknya. Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Tri Maryanto menyebutkan, temuan belatung di jok mobil Edi semakin menguatkan dugaan bahwa Pelda Edi Junaidi tersangka utama pelaku pembunuhan. Selain itu, penyidik gabungan Polri dan Denpom 5 Surabaya juga menemukan rekaman komunikasi telepon seluler antara Edi Junaidi dengan korban sesaat sebelum terjadi pembunuhan. Ditambah lagi, rekaman kamera pengawas di bilik ATM BCA terekam jelas Edi Junaidi menguras tabungan Rudi, total 80 juta rupiah banyaknya. Dengan alat bukti melimpah, Pelda Edi Junaidi akhirnya menyerah, mengakui segala perbuatannya dengan pasrah. Selain pembantu Letnan 2 Edi Junaidi, Polrestabes Surabaya juga menangkap kakak iparnya Arif Ardianto yang dijerat dengan pasal 181 KUHP, melakukan tindak pidana ikut bersama-sama mengubur, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian. Penyidik polisi militer menerapkan pasal serupa terhadap Sersan Mayor Ricky Junaidi. Adapun terhadap tersangka utama Pelda Edi Junaidi, ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Berkas terpisah untuk ketiganya. Di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, tanggal 19 Desember 2013, Pelda Edi Junaidi dituntut hukuman 15 tahun penjara dengan pidana tambahan dipecat dari kesatuannya. Sampai pada Senin 20 Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk Pelda Edi Junaidi serta dipecat dari kesatuannya. Vonis hakim militer jauh lebih ringan dari tuntutan 15 tahun penjara dari auditor militer. Hal yang meringankan bahwa Pelda Edi Junaidi menyesali dan berterus terang serta mengembalikan sebagian uang korban sebanyak 25 juta rupiah. Sedangkan kakak ipar Edi Junaidi, Arif Ardianto si pengacara, dijatuhi vonis pidana penjara 7 bulan lamanya. Sementara Sersan Mayor Ricky Junaidi juga dinyatakan bersalah. Vonisnya penjara selama 2 bulan 20 hari dikurangkan masa penahanannya.